Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum materi kajian bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Baik, mari kita langsung saja masuk ke materi pertama. Pertemuan 1 yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dalam membedakan makna. Fonologi tidak hanya membahas bunyi itu sendiri, tetapi juga bagaimana bunyi tersebut digunakan dalam sistem bahasa. Cabang fonologi terbagi dari dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu mengkaji bunyi bahasa secara fisik, seperti bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap dan bagaimana bunyi itu terdengar. Fonemik yaitu mempelajari bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Baik, pertemuan kedua dan ketiga, klasifikasi bunyi. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan satu, tempat artikulasi, yaitu contohnya bilabial, dental, palatal, velar, dan alveolar. Dan kedua itu cara artikulasi, contohnya itu nasal, lateral, getar, dan lain-lain. Yang ketiga itu getaran pita suara. Yang keempat jenis bunyi, yaitu ada vokal, konsonan, dan difton. Vokal itu tanpa hambatan udara seperti A, I, U, E, O. Dan konsonan itu dengan hambatan udara B, C, D, dan lain-lain. Terus difton itu gabungan dua vokal dalam suatu kata. Baik, kita masuk ke pertemuan 4, yaitu suprasegmental dan fonem alofon. Suprasegmental adalah unsur yang menyertai bunyi seperti tekanan, intonasi, dan durasi yang tidak berdiri sendiri namun berperan dalam menjelas makna. Yang kedua itu fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan makna. Ciri-cirinya tidak memiliki makna sendiri, terus berfungsi membedakan arti. Jika diganti makna, kata berubah. Contohnya P dan B, yaitu paku dan baku. Yang ketiga itu alofon. Alofon adalah variasi bunyi dan fonem tidak dengan makna. Variasi sama tidak menyinggung arti kata. Selanjutnya masuk ke pertemuan 6 dan 7, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk, struktur, dan proses pembentukan kata. Satuan terkecil dari morfologi disebut morfem, yang terdiri dari morfem bebas yang dapat berdiri sendiri dan morfem terikat harus bergabung dengan bentuk lain seperti imbuhan. Pembentukan kata terjadi melalui proses afiksasi atau penambahan imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi adalah penggabungan kata. Proses ini dapat menghasilkan kata baru atau hanya mengubah bentuk sesuai fungsi dalam kalimat, sehingga morfologi penting untuk memahami bagaimana kata terbentuk dan dapat digunakan dalam bahasa. Selanjutnya masuk ke pertemuan 9 dan 10 yang bahas tentang pembentukan kata dan proses morfemis. 1. Afiksasi, penambahan imbuhan atau awalan, akhiran, sisipan, dan konfiks untuk membentuk kata baru atau mengubah fungsi kata. Awalan itu seperti me, ber, akhiran itu seperti kan, it, terus sisipan itu seperti em, terus konfiks itu seperti ke, an. Reduplikasi, yang kedua reduplikasi, pengulangan kata baik seluruhnya maupun sebagian, biasanya untuk menyatakan jamak atau makna tertentu. Contohnya buku-buku, laki-laki, sama-sama. Yang ketiga itu komposisi, penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu makna baru. Contohnya itu rumah tambah sakit menjadi rumah sakit. Selanjutnya pertemuan 11, 12, dan 13 membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat sehingga tidak dapat berdiri sebagai kalimat. Misalnya rumah besar. Terus yang kedua itu klausa adalah satuan yang memiliki subjek atau predikat sehingga berpotensi menjadi kalimat tetapi belum tentu berdiri sendiri seperti saya belajar. Yang ketiga itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap dan dapat berdiri sendiri karena memiliki unsur minimal, subjek, dan predikat serta makna yang utuh. Misalnya saya belajar di rumah. Baik, selanjutnya masuk ke pertemuan 14, yaitu analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah proses mengidentifikasi atau mengklasifikasikan dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan bahasa agar
sesuai dengan kaidah yang benar. Kesalahan dapat terjadi pada berbagai aspek seperti fonologi atau pengucapan, morfologi bentuk kata, sintaksis susunan kalimat, dan semantik atau makna. Penyebabnya bisa berasal dari pengaruh bahasa daerah, kurangnya pemahaman aturan bahasa, atau kebiasaan penggunaan yang tidak tepat. Melalui analisis ini, kesalahan dapat diketahui dan dapat diperbaiki.